Bagi saya yang penting dalam eksorsisme bukan soal ritus atau bahasa. Yang paling utama adalah kesiapan rohani saya sendiri. Dalam sakramen, rahmat Tuhan tetap bekerja meskipun imamnya berdosa. Tetapi dalam eksorsisme, kepribadian dan kondisi rohani imam sangat berpengaruh. Kalau saya tidak dalam keadaan berahmat, tidak sedang hidup dalam rahmat Allah, eksorsisme tidak akan efektif. Karena itu, sebelum melakukan eksorsisme, saya selalu mempersiapkan diri. Saya mengaku dosa, berdoa, dan merayakan Ekaristi. Saya ingin menyerahkan segalanya kepada Tuhan, agar iblis tidak punya celah untuk menyerang saya. Waktu saya masih di Roma, saya pernah menghadapi seorang pria tua yang kerasukan. Saat setan dalam dirinya muncul, ia tiba-tiba melompat dari kursi dan mengangkat kursi logam berat dengan satu tangan. Saya juga pernah menangani kasus di Alaska, dan saat setannya muncul, dibutuhkan 5 orang untuk menahan orang itu karena kekuatannya sangat besar. Saya pernah menyaksikan orang yang kerasukan tiba-tiba berbicara dalam bahasa Latin atau Yunani kuno. Padahal saya tahu pasti orang itu tidak pernah belajar bahasa-bahasa itu. Tetapi kalau saya ragu, saya akan mengundang imam lain yang ahli dalam bahasa dan teologi untuk membantu menilai supaya saya tidak salah mengira antara bahasa sungguhan atau sekedar suara tidak jelas. Pernah ada seorang diakon muda yang sedang belajar di Roma, ikut hadir dalam sesi eksorsisme. Ketika setan Leviathan muncul, ia langsung menatap si diakon dan berkata, "Kau pikir kau pintar, kau cuma sekantong sampah. Hanya karena kau belajar di Roma, bukan berarti kau istimewa." Itulah sebabnya saya selalu menekankan bahwa eksorsisme bukan tontonan. Saya sering ditanya, "Romo, bolehkah saya ikut melihat eksorsisme?" Saya menjawab, "Tidak ada yang namanya tur eksorsisme. Ini bukan hiburan, ini perang rohani. Setan selalu ingin tahu siapa yang paling lemah di ruangan itu. Jadi saya tidak akan membiarkan orang ikut jika tidak punya peran khusus." Eksorsisme selalu saya lakukan di tempat yang suci, di kapel atau gereja. Tetapi harus juga tempat yang tenang dan privat. Saya tidak mau orang yang masuk gereja untuk berdoa tiba-tiba tanpa sengaja melihat eksorsisme. Saya hanya mengizinkan beberapa orang hadir. Saya sendiri, orang yang dirasuki, satu anggota keluarga, mungkin imam lain dan beberapa orang yang membantu dalam doa. Setiap tahun saya menerima sekitar 2.000 permintaan pertolongan. Tetapi dari jumlah itu sekitar setengahnya sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah psikologis, bukan kerasukan. Sisanya sekitar 50% memang menunjukkan tanda-tanda kuat gangguan roh jahat. Sayangnya tidak semua imam siap menghadapi ini. Kadang ketika ada orang datang ke pastoran dan berkata sedang diganggu setan, imam langsung menutup pintu atau memutuskan telepon. Tapi kalau gereja menolak mereka, mereka bisa mencari bantuan dari tempat yang salah.